Halo, perkenalkan, nama saya Aadila Nafla Putri dari kelas 6F, program studi akuntansi sektor publik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safira Aulia, saya dari kelas 6F, Prodi Akuntansi Sektor Publik. Halo, perkenalkan nama saya Riana Lawami dari kelas 6F, Prodi Akuntansi Sektor Publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Hakim, kelas 6F dari program studi akuntansi sektor publik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zardi Rizza Mulia. Saya dari jurusan akuntansi, Prodi D4 Akuntansi Sektor Publik dari kelas 4B ASP. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Syarif dari kelas 4E D3 AKK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zarobi dari kelas 4E D3 AKK. Perkenalkan, nama saya Sarah Hasna Salsabila. Saya dari jurusan akuntansi keuangan kelas 2A. Perkenalkan, nama saya Desi Oktasari dari kelas 2E, Prodi Akuntansi Keuangan. Jadi investasi merupakan salah satu penanaman modal kepada perusahaan yang dimana memiliki suatu keuntungan. Investasi adalah sesuatu kegiatan menanamkan modal untuk mendapatkan keuntungan lebih. Investasi adalah penanaman uang atau modal dalam waktu jangka panjang. Investasi adalah penanaman modal yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Investasi adalah penanaman uang atau modal di suatu perusahaan untuk memperoleh suatu keuntungan. Dari pendapat mereka, dapat kita simpulkan investasi adalah suatu tindakan untuk menempatkan sejumlah uang atau proyek ke dalam suatu aset dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Secara finansial, investasi merupakan pembelian saham, obligasi, dan properti di masa depan, yang dimana investasi tersebut terbagi menjadi dua, yaitu investasi jangka menengah dan jangka panjang. Investasi mempunyai tujuan, yaitu memperkaya entitas atau seseorang di masa yang akan datang. Oke, jadi saham merupakan salah satu yang dimana tanda pengenal dalam penanaman investasi dalam suatu perusahaan. Saham adalah sebuah bukti tanda kepemilikan nilai suatu perusahaan. Saham adalah tanda atau bukti kepemilikan nilai dari suatu perusahaan. Saham adalah nilai kepemilikan modal suatu perusahaan. Saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai perusahaan. Dapat disimpulkan dari pendapat mereka bahwa saham merupakan tanda penyertaan modal oleh seseorang atau pihak badan usaha yang bertujuan untuk pada suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Maka dengan adanya penyertaan modal tersebut, para pihak tersebut memiliki klaim hak atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, serta dapat menghadiri rapat pemegang saham umum. Adapun keuntungan untuk memiliki saham yaitu yang pertama bisa memiliki dividen serta capital gain, yang dimana dividen itu merupakan keuntungan dari sebuah perusahaan tersebut, sedangkan capital gain adalah sebuah keuntungan dari sebuah investor yang bisa diperjualbelikan jika harga lebih tinggi. Oke, obligasi merupakan salah satu nilai pasar yang dimana yang terbentuk dari salah satu pasar modal tersebut. Obligasi adalah surat pinjam dari pemerintah yang dapat diperjualbelikan dengan bunga tertentu. Obligasi adalah surat pinjam dari pemerintah dengan bunga tertentu untuk diperjualbelikan. Obligasi adalah surat utang yang didanai untuk suatu proyek atau operasional pada perusahaan. Obligasi adalah surat pinjaman dengan bunga tertentu dari pemerintah yang dapat diperjualbelikan. Dari pendapat mereka dapat disimpulkan bahwa obligasi sama dengan sun, yang dimana obligasi ialah surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk meminjam dana dari investor. Obligasi sendiri berupa janji yang diterbitkan oleh pemilik saham untuk membayar imbalan berupa bunga dan pokok utang dalam waktu periode tertentu. Obligasi memiliki contoh. Yang pertama, contoh dari obligasi konvensional. Yang kedua, obligasi non-kupon dan obligasi kupon. Habis itu ada juga obligasi dari pemerintah, obligasi dari daerah,
dan lain sebagainya. Terima kasih. Oke, jadi deposito merupakan salah satu yang dimana dalam perusahaan yang dimana memiliki nilai harga untuk kita terapkan pada salah satu pemasaran. Deposito adalah uang yang disimpan di dalam rekening. Deposito adalah uang yang disimpan dalam rekening dalam jangka waktu tertentu. Deposito adalah uang yang disimpan di bank dalam jangka waktu yang panjang dan bunganya lebih besar dari tabungan biasa. Deposito adalah uang yang disimpan dalam rekening. Semua pendapat mereka dapat disimpulkan bahwa deposito merupakan jenis investasi yang relatif aman karena terjamin oleh pemerintah atau lembaga asuransi. Yang diinvestasikan dalam deposito umumnya tidak terpengaruh oleh fluktuasi pasar seperti halnya saham atau obligasi. Atau memiliki jangka waktu tertentu, biasanya dari beberapa bulan hingga beberapa tahun. Sun merupakan yang dimana itu instrumen investasi yang dibentuk oleh pemerintahan dalam membangun suatu perusahaan. Surat utang negara adalah surat berharga dalam pengakuan utang yang dijamin oleh negara. Surat utang negara adalah surat pengakuan utang dalam valuta asing atau rupiah yang dijamin oleh negara. Surat utang negara adalah surat berharga yang dibuat oleh pemerintah untuk menghimpun dana dari masyarakat. Sun atau surat utang negara adalah surat pengakuan utang yang diakui oleh negara. Pendapat mereka dapat disimpulkan bahwa Sun ialah surat berharga negara yang diterbitkan oleh pemerintah untuk meminjam dana dari investor. Sun diterbitkan oleh DJPPR, bisa juga dibilang dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Menteri Keuangan. Juga Sun memberikan passive income kepada investor. Terus Sun memiliki dua jenis. Yang pertama, SPN atau surat pembendaharaan negara. Itu dimulai dari 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Dijamin keuangan bagi para investor karena dijamin oleh pemerintah. Yang kedua, manfaat dari Sun ialah sebagai passive income kepada investor. Dan Sun terbagi jadi dua jenis. Yang pertama, SPBN atau surat pembendaharaan negara. Itu jangka waktunya sekitar 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Yang kedua, Sun atau obligasi negara. Itu lebih lama dari SPBN. Jangka waktunya 2 tahun hingga 30 tahun.